Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, tentunya saya akan ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah dan dirawat di rumah sakit. Doa kami kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap proses yang saudara jalani, setiap obat, makanan yang boleh dikonsumsi, agar kiranya memberikan pemulihan, agar boleh kembali melaksanakan segala aktivitas seperti sedia kala yang sudah dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini tertulis di dalam Bilangan pasal yang ke-27, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, di mana dari Bilangan pasal yang ke-27 ini membawa kita pada sebuah momen yang tentu sangat mengharukan, sekaligus penuh dengan sebuah keteladanan. Itu yang dilakukan oleh Musa itu sendiri. Tuhan baru saja mengingatkan bahwa ajalnya sudah dekat dan ia tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah perjanjian karena kesalahannya di Meribah. Bagi kebanyakan orang, tentu berita kematian atau kegagalan meraih impian adalah kesalahan terbesar di dalam kehidupan, dan juga merasa akan membawa atau mendatangkan sebuah keputusasaan, kemudian kemarahan atau kepedihan yang sangat mendalam. Manusia yang tentunya memiliki sikap yang egois mungkin akan mengabaikan kehadiran daripada orang lain dan fokus pada bagaimana dia akan menjalani sisa hari-hari daripada kehidupannya sendiri. Namun dalam nats ini, Musa menunjukkan sebuah kualitas di mana dia memiliki hati seorang pemimpin yang sejati, yang melekat tentunya pada hati Allah. Dia tidak pernah meratapi nasibnya, atau dia tidak memprotes apa yang menjadi keputusan daripada Tuhan. Tetapi hal yang pertama keluar dari mulut Musa adalah sebuah doa syafaat yang tentunya tulus demi masa depan bangsa Israel itu sendiri. Dalam hal ini Musa tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan memikirkan bagaimana umat yang selama ini ia pimpin dengan penuh kesabaran dan juga air mata. Disinilah dia berseru kepada Tuhan bahwa Allah yang menguasai roh segala makhluk meminta agar Tuhan menetapkan seorang pemimpin baru atas jemaat itu. Musa dalam hal ini tahu persis bagaimana karakter bangsa yang dia pimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk, mudah memberontak, dan gampang juga tersesat. Maka tanpa seorang pemimpin yang diutus oleh Tuhan, maka bangsa ini
akan hancur sebelum mereka sempat menikmati janji Allah. Disinilah Musa mengerti bahwa pelayanan bukan tentang dirinya, melainkan tentang pekerjaan Tuhan yang harus terus berjalan walaupun melampaui masa hidupnya sendiri. Dan ini adalah sebuah teguran keras dalam kehidupan kita hari ini. Bagi kita hari ini yang seringkali mendambakan posisi atau juga pelayanan hanya demi pengakuan pribadi, bukan karena kasih yang tulus kepada orang-orang yang kita layani. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam doanya Musa menggunakan sebuah kata yang sangat menyentuh hati, yaitu agar jemaat Tuhan yang seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Agar jemaat Tuhan jangan seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Maka pilihan kata ini bukanlah pilihan kata yang kebetulan, tetapi Musa yang dulunya adalah seorang gembala domba di padang gurun, memahami betul bagaimana sifat daripada domba yang dia gembalakan. Domba yang adalah binatang yang lemah, tidak memiliki sistem pertahanan diri yang baik, mudah tersesat, dan sangat bergantung pada kehadiran seorang gembala untuk menuntun mereka menemukan rumput hijau, serta melindungi mereka dari serigala. Musa juga melihat bangsa Israel dengan cara yang sama. Musa juga memahami bagaimana bangsa Israel itu juga adalah bangsa yang mudah tersesat, mudah memberontak. Sehingga Musa memahami bahwa mereka membutuhkan seseorang yang dapat keluar dan masuk di depan mereka. Seseorang yang memimpin tentunya dengan sebuah keteladanan. Seorang yang bisa memimpin yang tentunya dengan sebuah keberanian. Dan juga seorang pemimpin atau seorang gembala yang memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Kepedulian Musa inilah mencerminkan hati Tuhan, yang selalu rindu, yang selalu ingin menuntun, dan yang ingin selalu melindungi umatnya di tengah padang gurun kehidupan yang penuh bahaya. Melalui teks ini, maka kita semua dipanggil untuk memiliki hati seperti Musa. Sebuah hati yang peduli pada keberlangsungan pekerjaan Tuhan dan kesejahteraan bersama. Bahkan ketika kita sendiri sedang mengalami masa-masa yang tersulit sekalipun, maka kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang siap mempersiapkan generasi yang berkelanjutan, generasi penerus. Bukan pribadi yang ingin terus-menerus mempertahankan kekuasaan atau ego kita sendiri. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, nats kita hari ini mengajak kita untuk mengevaluasi diri. Apakah kita juga sudah menjadi gembala kecil di lingkungan kita? Baik dalam lingkungan keluarga, baik juga dalam sebuah pekerjaan, maupun di dalam gereja dengan setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Apakah kita sudah menjadi orang yang bisa menuntun orang lain mendekat kepada Tuhan? Ketika kita belajar melepaskan kepentingan diri sendiri, tentu kita memahami itu semua demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Dan di saat itulah kita sedang berjalan dalam rencana Allah yang besar. Memastikan bahwa iman dan kasih Kristen tentu akan terus bisa hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya, ke generasi berikutnya. Maka dengan demikian kita bisa menjadi orang yang mempersiapkan generasi-generasi yang memiliki hikmat, yang bisa menuntun, yang bisa melindungi, yang bisa membawa setiap lingkungan keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentu melihat bagaimana kita menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, dan juga kita senantiasa orang yang berpengharapan akan hikmat yang daripada Tuhan dalam segala pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar seperti kehidupan Musa hari ini. Dia memahami siapa dan bagaimana perilaku apa yang dia pimpin. Sehingga dengan hal inilah dia memohon kepada Tuhan untuk menunjuk atau memilih atau
menjadikan seorang yang menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel itu, yang menjadi perwakilan Tuhan untuk membawa bangsa itu masuk kepada tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Maka dengan demikian kita juga, mari kita bisa mempersiapkan generasi ke generasi kita, melalui diri kita, anak-anak kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki hikmat dan takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan dengan segala kebaikan yang Tuhan senantiasa berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami disapa oleh firman Tuhan, bagaimana Musa tidak hanya mementingkan atau melihat dirinya sendiri, tetapi dia jauh melihat kepentingan bangsa Tuhan. Bagaimana bangsa Tuhan adalah bangsa yang mudah tersesat, mudah memberontak, sehingga dia menginginkan seorang gembala yang bisa menuntun bangsa Tuhan sampai kepada tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Firman ini menegur kami dan mengingatkan kami bagaimana juga dalam kehidupan kami. Waktu kami tentunya akan berakhir di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi kami harus dimampukan untuk meregenerasi setiap generasi-generasi kami, supaya menjadi generasi yang memiliki hikmat dan takut akan Tuhan, dan juga bisa menjadi pemimpin yang bisa menuntun, membawa setiap keluarga yang dia pimpin untuk hari-hari ke depan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk dengan segala sikap, dengan segala ketaatan yang kami miliki, bisa menunjukkan kami adalah pribadi yang tentunya takut dan berserah hanya kepada Tuhan. Dan kami adalah pribadi yang siap menerima setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami juga bisa menjadi seorang pemimpin yang tentunya bukan hanya melihat diri kami, tetapi melihat bagaimana kepentingan-kepentingan orang-orang yang di sekitar kami. Oleh karena itu, setiap kelemahan kami, tentu kami tidak akan bisa melakukan itu. Tetapi ketika Tuhan hadir bersama dengan kami, maka apapun yang menjadi pergumulan, maka kami akan bisa menghadapi itu semua dan melalui itu semuanya. Oleh karena itu, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memampukan mereka, agar kiranya apa yang mereka kerjakan akan membuahkan hasil yang baik, dan itulah yang akan mereka gunakan dalam segala kepenuhan-kepenuhan hidup mereka sehari-hari. Ampunkanlah kami akan segala pelanggaran dan dosa yang sudah kami lakukan, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.